Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Ahmad Sairoji SPD MPD selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan teman-teman yang saya sayangi, sebelumnya perkenalkan nama saya Laili Anisatul Fitriyah dengan NIM 7101421043 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait review artikel dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama pendekatan kuantitatif dan yang kedua pendekatan kualitatif. Untuk judul artikel yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pengaruh self-efficacy, persepsi profesi guru, dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru akuntansi pada mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi UNESA. Kemudian untuk judul artikel dengan pendekatan kualitatif, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru pada mahasiswa PAI FITK Unsik Wonosobo. Untuk masalah artikel, sebenarnya sama antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yaitu minat menjadi guru pada mahasiswa. Untuk pendekatan kuantitatif, subjeknya itu S1 Prodi Pendidikan Akuntansi UNESA, dan untuk pendekatan kualitatif, subjeknya mahasiswa Prodi PAI FITK Unsik Wonosobo. Tujuan penelitian dalam artikel untuk pendekatan kuantitatif yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara self-efficacy, persepsi mengenai profesi guru, serta lingkungan dalam keluarga untuk minat pada guru akuntansi. Kemudian untuk pendekatan kualitatif tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru pada mahasiswa PAI FITK Unsik Wonosobo. Metode pengumpulan data. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, metode yang dipilih untuk pengumpulan sampel dalam riset ini yaitu teknik Professional Random Sampling. Metode pengumpulan data berbentuk kuesioner yang disebar pada mahasiswa pendidikan akuntansi. Kemudian yang menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Program Studi PAI dan mahasiswa PAI FITK Unsik Wonosobo. Analisis data yang digunakan pada pendekatan kuantitatif yaitu analisis regresi linear berganda, sedangkan yang menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan model analisis interaktif menurut Miles and Haberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk hasil penelitian kuantitatif, dari penelitian ini diperoleh hasil secara simultan adanya pengaruh secara positif serta signifikan antara self-efficacy, persepsi profesi guru beserta lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru. Perihal tersebut dibuktikan oleh hasil uji T statistik yang berarti self-efficacy berpengaruh secara positif serta signifikan untuk minat menjadi guru. Persepsi mengenai profesi guru memberi pengaruh secara positif serta signifikan terhadap minat pada guru. Lingkungan dalam keluarga memberi pengaruh secara positif dan serta signifikan untuk minat pada guru. Dan hasil penelitian kualitatif yaitu faktor yang mempengaruhi minat menjadi guru terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal seperti faktor emosional, persepsi, motivasi, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Mahasiswa berminat menjadi guru PAI dikarenakan mempunyai alasan tertentu yang memperkuat mahasiswa untuk menjadi seorang guru. Sebagai contohnya, mahasiswa berminat menjadi guru sejak kecil dan menjadi bakat yang harus dikembangkan melalui kegiatan yang berhubungan dengan profesi guru. Untuk kelebihan penelitian kuantitatif, yang pertama pengukuran dan analisis data secara objektif. Maksudnya, penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif yang memungkinkan pengukuran dan analisis data secara objektif. Analisis regresi linear berganda yang digunakan membantu mengungkapkan hubungan yang jelas dan terukur antar variabel. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, sampel yang diambil merupakan gambaran yang akurat. Maksudnya, dengan teknik proportional random sampling yang diterapkan dalam penelitian ini,
memastikan bahwa sampel yang diambil merupakan gambaran yang akurat dari seluruh populasi mahasiswa pendidikan akuntansi UNESA, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik. Kelebihan yang ketiga itu bukti statistik yang kuat. Maksudnya dengan penggunaan uji T statistik memberikan landasan yang kuat untuk menyimpulkan adanya pengaruh signifikan antara self-efficacy, persepsi terhadap profesi guru, dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi guru. Dan kelebihan yang terakhir itu temuan yang jelas dan konkret. Maksudnya itu hasil penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara beberapa faktor dengan minat mahasiswa menjadi guru akuntansi. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang memotivasi mahasiswa untuk memilih profesi guru. Kelebihan penelitian kualitatif yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam. Maksudnya, penelitian ini memungkinkan kita untuk benar-benar menyelami pemikiran dan perasaan mahasiswa tentang mengapa mereka ingin menjadi guru. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang motivasi mereka. Kemudian yang kedua, kelebihannya melihat gambaran besar. Maksudnya, penelitian ini tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Kita bisa melihat bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar mempengaruhi minat seseorang menjadi guru. Kelebihan yang ketiga itu lebih fleksibel. Penelitian ini tidak kaku dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Jika ada hal menarik yang muncul selama wawancara, peneliti bisa langsung menyelidiki lebih lanjut. Dan kelebihan yang terakhir yaitu melihat semua sisi. Maksudnya, penelitian ini melihat baik faktor internal seperti perasaan dan motivasi, maupun faktor eksternal seperti lingkungan keluarga yang mempengaruhi minat seseorang. Dengan begitu, kita mendapat gambar yang lebih lengkap. Untuk kekurangan penelitian kuantitatif, yang pertama keterbatasan kuesioner. Maksudnya hasil penelitian bisa jadi tidak akurat karena pertanyaan dalam kuesioner mungkin kurang jelas dan responden tidak jujur dalam menjawab. Kemudian yang ketiga, kurang melihat konteks. Maksudnya penelitian ini hanya melihat angka-angka tetapi tidak mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang bisa mempengaruhi minat seseorang menjadi guru. Untuk kekurangan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang pertama, hasil tidak universal. Maksudnya hasil penelitian ini hanya berlaku untuk mahasiswa PAI, FITK, Unsik Wonosobo. Kita tidak bisa menerapkan hasil ini untuk mahasiswa di tempat lain karena kondisi dan latar belakang mereka mungkin berbeda. Kemudian yang kedua terlalu subjektif, maksudnya kesimpulan dari penelitian ini sangat bergantung pada pendapat pribadi peneliti. Jika peneliti melihat data dengan cara yang berbeda, maka kesimpulannya pun berbeda. Yang selanjutnya, kekurangannya itu butuh waktu lama. Penelitian ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena peneliti harus melakukan wawancara dan observasi secara mendalam. Untuk kekurangan yang selanjutnya sulit mengukur. Maksudnya meskipun kita bisa tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat menjadi guru, kita tidak bisa mengukur dengan pasti seberapa besar pengaruh masing-masing faktor tersebut. Dan yang terakhir, kekurangan penelitian kualitatif yaitu terlalu bergantung pada beberapa orang. Hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh apa yang dikatakan ketua program studi dan mahasiswa yang diwawancarai. Jika mereka tidak jujur atau memiliki pandangan yang bias, maka hasil penelitiannya pun bisa meleset. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.